Oke, ya, kita akan mulai kembali. Ya, kita sore hari ini jadi event yang spesial karena memperingati 94 tahun Sumpah Pemuda, besok tepatnya 28 Oktober. Dan hari ini kita akan berbincang bersama seorang rekan, seorang sahabat, seorang yang menginspirasi banyak, khususnya di dalam dunia perpolitikan. Beliau seorang pejuang, juga beliau yang rajin dan senantiasa dekat dengan masyarakat, memperjuangkan dan mengerti hati masyarakat, dan banyak kiprahnya di Jogja khususnya, karena beliau adalah anggota DPRD DIY dari salah satu fraksi di DPRD, dan beliau dari Partai Solidaritas Indonesia. Dan banyak kiprahnya, hampir setiap hari nama beliau muncul di berita-berita lokal maupun nasional. Nah, dan menariknya di DIY adalah daerah yang pertama yang memiliki perda pendidikan Pancasila dan uh, wawasan kebangsaan. Nah, sesaat lagi kita akan menantikan beliau bergabung bersama-sama dengan kita. Ya, oke. Ya, oke. Ya, Maaf terpental tadi. Ya, lanjut. oke. Uh, Ya, terima kasih ya buat waktunya, dan kita akan sapa-sapa dulu dengan teman-teman yang lain, dan saya buka live sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan, salam Nusantara. Ya, selamat sore ya kepada Bang Stefanus atau Pak ini. Panggilnya saya apa sekarang ini? Bro ya, kalau dari PSI bro ya. Iya, Bro Stefanus, dan juga teman-teman yang mampir di acara live sore hari ini. Ini jadi acara yang istimewa. Saya sudah lama menantikan ngobrol bareng dengan Bro Stefanus, karena belakangan ini saya banyak belajar ya. Nama-namanya beliau dan beritanya selalu mewarnai berita-berita lokal, khususnya dan nasional. Ya, kiprahnya banyak menggebrak, ya selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Tadi saya coba refresh lagi gitu ya dengan di Google gitu ya, baik dari menemani demo sampai dorong mobil mogok sampai membela kenaikan ini, istilahnya dalam kaitan kenaikan BBM gitu, lalu dan banyak hal termasuk yang barusan terakhir mengenai peredaran obat sirup ini yang dengan ginjal akut ke anak-anak. Ya, dan tapi sore hari ini kita akan membahas memaknai Sumpah Pemuda di era disrupsi, Pancasila, wawasan kebangsaan, local wisdom, dan wawasan kebangsaan. Nah, sebelum kita mulai bincang-bincang, mungkin Bro Stefanus boleh menyapa atau mungkin ada hal yang ingin disampaikan di awal ini. ini begitu masuk apa namanya video berdua gini langsung kaget. Ini ada dalang dari mana ini? Yang pertama kali kemarin, wah sahabatku nih. Ini Iya, teman lama waktu zaman mahasiswa, zaman-zaman kuliah, zaman-zaman demo-demo dulu. Mas Albert ini. Jadi buat teman-teman iya, yang iya. tadi yang gabung mungkin penasaran juga, lu ini kok bisa dari satu tempat dengan tempat yang lain bisa terhubung sekarang, itu gimana itu? Sebenarnya ceritanya panjang sekali. Kita sudah berteman cukup lama, cuman nah, berbeda jalur saja sekarang. Betul. Yang sudah join-join, ya kita nikmati obrolan ini dengan santai lah. Jadi bahasannya agak sedikit berat, tapi kita coba untuk ngobrol yang dengan cara yang santai.
Ya, ya mungkin dulu sih boleh ini teman kalau bahasa bahasa IT itu mungkin saya tidak update dan tidak upgrade gitu ya sehingga sepak terjangnya kalah jauh dengan Bro Stefanus sampai yang tekun yang menekuni hal-hal yang sosial masyarakat. Oke, saya kalau tidak salah info ya itu eh, membaca kalau Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Hmm. Kebangsaan yang disahkan di Hmm. DIY adalah perda pertama gitu yang terkait dengan Hmm. pendidikan Pancasila atau satu-satunya daerah lah yang memiliki perda pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Tapi sebelum ke situ, sebenarnya secara pribadi begitu ya dari Bro Stefanus melihat situasi bangsa ini atau juga mungkin khususnya anak muda memandang Pancasila dan wawasan kebangsaan seperti apa sih? Kalau sampai kemudian didorong adanya perda, itu seberapa istilahnya urgensinya gitu ya sampai harus sekarang ada gitu ya. Kenapa nggak perda yang lain duluan gitu ya? Kenapa jadi seolah-olah ini prioritas, bukan seolah-olah ya, tapi juga sudah menjadi prioritas gitu ya, sehingga didorong disahkan seberapa urgensinya gitu. Apakah hanya melihat dari skop karena ini perda, itu skopnya kebutuhan di Jogja atau sebenarnya berharap ini menjadi semacam kayak pilot project dan melihat bahwa ini juga sebenarnya dibutuhkan di Indonesia. Seperti apa sih sebetulnya kondisi yang perlu lihat gitu. Ini langsung pertanyaan serius nih. Pertanyaan serius dan berat ini. Waduh. Jadi kalau terkait dengan kenapa kita perlu adanya perda gitu ya, perlu ada perda di Yogyakarta, kita melihat bukan sekedar hanya Yogyakarta saja sebenarnya, tapi kita pengen pengen menjadi apa namanya barometer bahwa di Jogja pun mampu untuk membuat perda semacam itu, aturan semacam itu. Itu poin yang pertama. Kemudian kalau kita melihat ke belakang gitu ya, kita sudah tidak punya payung hukum yang kuat sekarang, Mas Albert. Jadi kalau kita pernah apa apa namanya mendengar ketika 98 98 itu puncaknya masa untuk mendorong demokrasi agar kembali lagi menjadi lebih baik, di mana sebelumnya eranya sangat terbelenggu ya. Nah, di situ juga ada sedikit kecolongan menurut saya. Karena beberapa aturan hukum yang levelnya di atas itu dicabut. Aturan terkait dengan Pancasila ya. TAP MPR terkait dengan apa Pancasila, undang-undang itu juga kita sudah tidak punya. Jadi menurut saya sekian tahun kevakuman terkait dengan regulasi, terkait dengan bagaimana kita menanamkan kembali Pancasila itu sudah menjadi hal yang urgent karena waktunya cukup panjang, itu satu generasi sebenarnya. Dari 98, 99 sampai dengan 2022 kita belum punya. Dan kemarin memang teman-teman di RI pun mendorong adanya undang-undang terkait dengan uh, Pancasila juga sebenarnya di sana. Tapi hingga saat ini juga nggak berhasil diketok palu bahwa di level undang-undang usaha untuk mengembalikan lagi adanya aturan atau regulasi terkait bagaimana kita membumikan ataupun menggelorakan kembali nilai-nilai Pancasila belum bisa berhasil diketok di level nasional. Dan kita melihat bahwa Yogyakarta mungkin bisa jadi cikal bakal awal untuk wilayah-wilayah yang lain untuk melakukan hal yang sama. Ketika pusat tidak berhasil menggolkan undang-undang tersebut, di wilayah yang lain kita keluarkan perda terkait dengan pendidikan Pancasila,
wawasan kebangsaan. Gitu, bro. Ya. Nah, apa yang menjadi pembeda mungkin ya kalau dulu generasi yang tadi kan ada gap generasi, kalau mungkin dulu era yang pakai belenggu tadi istilahnya itu kan ada pengenal pendidikan Pancasila dengan pola P4 ya. Nah, dengan perda pendidikan Pancasila yang ini seperti apa sih apa ya bedanya atau harapannya dengan pendidikan Pancasila atau jadi karakteristik perda Pancasila yang pendidikan Pancasila ini gitu. Ya, kalau kita lihat dulu itu kan biasanya lebih kepada doktrinasi ya, satu arah. Hmm. Doktrinasi satu arah. Jadi kita melihat bahwa dengan perkembangannya zaman kita tidak bisa lagi melihat tata cara ataupun bagaimana kita menanamkan tentang nilai-nilai Pancasila dengan cara yang seperti dulu. Kan mungkin teman-teman yang senior-senior juga sudah sangat terbiasa dengan bagaimana penataran P4 semacam itu. Tapi kita usahakan ketika dalam proses implementasi perda ini tidak lagi melakukan hal yang sama seperti itu. Itu Pak Albert. Jadi Wah, jangan kita manggil Pak ya. Kita ya. Sama-sama. Sebenarnya kita sama-sama kepantaran ini. Iya. Nah, gitu. Jadi kita berusaha untuk mengembalikan dengan cara yang lebih sesuai dengan zamannya ya. Jadi kita sudah zaman dulu sudah terpatri bahwa ketika kita bicara Pancasila P4 pasti arahnya adalah doktrinasi, kemudian satu arah modelnya. Nah, kita mencoba untuk bagaimana melihat aktualisasi nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya sudah ada gitu. Jangan sampai anak-anak kita ataupun remaja ataupun generasi kita itu memandang Pancasila itu hal yang aneh, yang baru gitu. Padahal sebenarnya kalau kita ngelihat apa yang ada dalam nilai-nilai Pancasila itu sudah ada dalam keseharian kita. Gitu. Nah, kita pengen menyampaikan itu loh Pancasila. Contohnya apa? Gotong royong, toleransi. Itu kan sudah ada di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Tapi yang sekarang itu kan yang dipertentangkan bahwa Pancasila bukan menjadi pemersatu, tapi ideologi lain yang katanya lebih sesuai dengan zaman. Pancasila sudah usang. Padahal kalau kita membaca betul nilai-nilai Pancasila, ya itulah nilai-nilai yang ada tumbuh berkembang di masyarakat saat ini. Nggak kebayang kan kondisi kita yang 1.300 suku nih, berbeda-beda bahasa dan lain-lain, punya kebudayaan yang macam-macam. Dan kita melihat bahwa yang bisa merangkai kita segitu berbedanya, ya nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu, yang dimana itu sudah tumbuh berkembang di dalam kebudayaan lokal kita. Saling menghargai, saling menghormati. Itu kan nilai-nilai Pancasila. Nah itu harusnya diungkapkan dalam berbagai macam media. Makanya di dalam perda ini juga kita memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi ketika kita bicara mengenai bagaimana kita menyebarkan kembali nilai-nilai Pancasila, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi harus gencar. Ruang-ruang digital itu kita kuasai lagi dengan konten-konten yang produktif, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena kalau kita komparasi gitu ya sekarang, kita mau coba cek konten-konten yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila dibandingkan dengan konten yang lain, nah kita agak sedikit minim terkait dengan infografis tentang Pancasila, bagaimana pengamalan, aktualisasi sebenarnya sila pertama, sila kedua, sila ketiga itu seperti apa, sesuai dengan eranya ya, zamannya ya. Kita harus sesuaikan. Padahal teknologi kita sekarang semakin banyak, semakin lebih mempermudah, memberikan pemahaman kepada masyarakat. Itu bro. Jadi kita mendorong gayanya harus berubah. Jangan kita bayangkan Pancasila itu karena sangat sakral, kemudian susah untuk disentuh, kemudian untuk mengaktualisasi ataupun menyampaikan ke masyarakat juga akan kesulitan. Apaan sih itu? Ideologi apa gitu? Jadi masyarakat sendiri merasa tidak dekat.
Padahal hmm, kalau kita bicara mengenai Pancasila dan nilai-nilainya, itu sudah menjadi hal yang melekat hmm, dengan kehidupan kita. hmm, Tadi contohnya kalau gotong royong. Kalau di kita mungkin di tempatnya Mas Albert juga ada rewang ya istilahnya ya. betul, Kalau ada betul orang ada. hajatan, rewang. Betul, Itu kan betul, betul. itu nilai-nilai Pancasila yang sangat luar biasa. Ada yang Hmm, ngasai, ada yang laden, ada yang iya, masak. Kan iya, nggak nanya agamamu apa ketika iya, sama-sama ngasai, kemudian sama-sama masak. Kamu sukumu iya, apa? Enggak iya, ditanya, tapi apa iya, yang dipikirkan adalah saling membantunya. Nilai-nilai itulah yang sebenarnya ada, tetap ada di dalam masyarakat. Nah, harusnya itu dikembangkan, dikemas, disampaikan kepada masyarakat generasi muda. Ini loh Pancasila itu yang meniki loh. Sudah ada sejak lama dan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Supaya hmm, generasi kita tuh tidak merasa aneh. Pancasila ini apa yo? hmm, Merasa kaget, merasa jauh, merasa asing gitu. Karena iya, kita punya kevakuman cukup lama. Sejak zaman reformasi sampai sekarang, kalau kita bicara mengenai Pancasila, dikonotasikan itu adalah produknya Orde Baru. Nah, padahal kan hmm, bukan. Itu yang harus iya, kita perjuangkan kembali bahwa Pancasila dengan nilai-nilainya ya itu yang mempererat kita, hmm, mempersatukan kita. Gitu, Mas Abel. iya. Em, jadi tadi dikatakan bahwa mungkin generasi sekarang ini mungkin bisa jadi sudah apa ya istilahnya merasa aneh, merasa nggak kenal dengan Pancasila, merasa juga mungkin generasi yang lain merasa ini produknya Orde Baru gitu. Nah, kemudian didorong eh, ada perda gitu ya, ada perda. Nah, tadi dikatakan undang-undang di atasnya sepertinya belum ada atau mungkin belum mencukupi ya gitu. Nah, Nah, apakah saya sebenarnya coba konsensus? Ah, terkait dengan ini, Bro. Jadi 98 itu hmm, terjadi pergolakan kan, hmm, bahwa banyak sekali gerakan-gerakan yang mencoba menunggangi gerakan mahasiswa gitu kan. Dan ya, gerakan itu berhasil mencabut, Bro. Menurut saya ini sangat sentral sekali. Dan ini yang hmm, menyebabkan ideologi-ideologi anti Pancasila berkembang dengan pesat di Indonesia. Itu hmm, TAP MPR nomor 18. hmm, Garis miring MPR garis miring 98. Itu mencabut tentang TAP MPR nomor 2. MPR garis miring 1978 tentang Pancasila sebagai ajas tunggal. Nah oh, itu kuncinya. Oh itu dicabut semuanya rontok bro. Semuanya hmm, rontok. Karena hmm, yang payung hukum paling atasnya. hmm, Setelah itu bermunculan. Nah kalau kita ngelihat sekarang banyak sekali organisasi, gerakan-gerakan anti Pancasila. Ya cikal bakalnya yang paling membuka keran itu ya dicabutnya TAP MPR ini. hmm, Nah, hmm, ketika kita tahu ini dicabut, kemudian mengalami kevakuman cukup lama, ya Yogyakarta mencoba sebagai kota republik ya. Kita tahu sejarah panjang Yogyakarta yang memiliki sejarah sangat luar biasa terkait dengan pendirian republik ini, menginginkan kembali bahwa yuk kita kembali lagi bahwa kita memperkuat Pancasila. Apa yang bisa kita lakukan dari Yogyakarta, kita lakukan, yaitu membuat Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Gitu, hmm. bro. Ya, kalau berkaitan dengan asas tunggal tadi yang dilakukan oleh yang dicabut oleh MPR, bagaimana dengan perkembangan belakangan ya? Mungkin sejak MPR yang sebelumnya sudah dengan istilah empat pilar. Artinya kan ke Pancasila tidak berdiri sendiri sebagai sebuah, kalau dulu disebut pilar, sekarang konsensus bangsa itu lah. Empat konsensus PBNU itu ya. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 45 ini. Nah, apakah itu belum cukup atau hanya kemudian dijadikan hanya apa ya semacam tadi ideologi atau semacam apa ya simbol saja atau sehingga perlu sampai Ini praktisnya harus
di apa namanya didorong gitu ya. Atau juga apakah ini juga berkaitan dengan kalau tadi sejarah istimewa Jogja ya. Tapi belakangan dengan Jogja sendiri disorot gitu ya beberapa kali kasus intoleransi gitu ya Hmm. dari perusakan itu kuburan lalu semacam apa istilahnya itu kletik nah Hmm. apa klitik nah itu apakah itu kemudian jadi dasar kemudian bahwa ternyata ini nggak implementasinya di generasi sekarang ini kurang gitu sehingga perlu sampai perda gitu. Jadi seperti apa sih sebetulnya dinamikanya gitu ya keterkaitan dengan baik dari sisi dasar hukumnya apakah kurang gitu ya sudah mengakui bahwa Pancasila bagian dari konsensus bangsa atau mungkin malah itu juga sebagai dirasa sebagai hal yang menurunkan derajat gitu ya sehingga istilahnya cuma konsensus saja nih kesepakatan aja gitu atau eh, seperti apa dinamikanya. Kalau menurut saya gini bro, jadi ketika kita bicara mengenai aturan, itu kan hmm? berelasi juga terkait dengan program kegiatan dan anggaran. Hmm. Relasinya pasti Oke. ke sana. Sebagai contoh, bagaimana kita membuktikan nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh pemerintah ketika Hmm. kita tidak punya payung hukum. Hmm. Oke, pemerintah ataupun pemerintahan dalam hal ini DPR dan eksekutif ya, kemudian menginginkan adanya kegiatan-kegiatan yang apa namanya bertujuan untuk menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila. Pasti bentuknya adalah program dan kegiatan. Ketika kita Hmm. bicara program kegiatan, pasti akan bicara mengenai anggaran. Pajak. Nah, ketika bicara hal semacam itu kita tidak punya payung hukumnya, apakah anggaran itu bisa digelontorkan? Itu salah satu hal yang menurut saya juga krusial, penting Hmm. untuk diperhatikan. Misalkan Hmm. kita mau bikin kurikulum, kita mau bikin buku, mau bikin panduan, mau bikin segala macam. Kita mau mencantolkan di mana? Hmm. Hal semacam itu. Atau misalkan kita mau mendorong ada pembinaan terhadap guru. Apa dasarnya? Kalau Hmm. kita mau lakukan pembinaan kepada masyarakat generasi A, B, C, kelompok tertentu, atau masyarakat secara luas, ataupun pemanfaatan teknologi yang tujuannya untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila. Balik lagi, salah satu payung Hmm. hukumnya apa? Apa yang kan Hmm. ini kita bicara mengenai apa, administrasi pemerintahan juga gitu. Selain Hmm. kita bicara mengenai ideologi lagi gitu kan. Tapi Ya. ketika kita bicara mengenai bagaimana teknis pelaksanaan di lapangannya itu menjadi PR besar. Akan Oke. menjadi tanda tanya bagi masyarakat lain, bahkan bagi kelompok yang menentang. Kok bisa ada pembinaan? Dasarnya apa? Ngapain kita dilakukan Hmm. pembinaan? Kenapa kita dipanggil untuk dilakukan apa penyampaian semacam ini? Gitu. Itu celah-celah bagi mereka untuk apa ya menolak gitu. Makanya kita punya dasarnya, kita punya payungnya. Ini loh payungnya bahwa kita bisa Hmm. melakukan ini, dasarnya ini gitu. Jadi Hmm. saya melihatnya itu, Bro. Ketika tidak ada payung Oke. yang bisa kita pakai, orang pasti akan melihat pemaksaan. Ini bukan apa bukan hal yang baik dipaksakan kepada masyarakat karena nggak ada aturan yang ini. Sekarang sudah ada semacam itu. Hmm. Oke. Ya. Salah satu contoh hal yang menurut saya itu yang sangat perlu kita perhatikan terkait kenapa kita penting punya punya semacam itu. Oke. Dan ya gimana gimana lagi? Ya, ya memang juga ya peranan legislasi ya, istilahnya memberikan Iya, dukungan payung payung legislasinya. hukum, payung hukumnya Oke. untuk implementasi. Dari Perda ini kan pasti akan turun nanti menjadi Pergub kan, peraturan gubernurnya, kemudian dinas bisa melakukan menjabarkan apa sih dari Perda maupun dari Pergubnya implementasinya seperti apa. Jadi mereka bisa bisa bergerak gitu. Hmm. So, yang diharapkan apa? Jadi mitra terkait ini siapa?
yang di dalam perda ini. Siapa menjadi leading sektornya? Siapa yang harus berbuat apa? Itu kan tidak serta-merta eh, membuat terus tidak ada leading sektornya. Siapa nih yang harus memimpin untuk mengerjakan melakukan apa gitu kan? Kayak contoh kalau di salah satu di Yogyakarta ya, salah satunya adalah dinas pendidikan. Bagaimana Hmm. memasukkan kembali, memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila masuk dalam kurikulum yang ada di DIY gitu, Hmm. pendidikan. Oke. Kita dorong di Berarti sana. berarti akan masuk di mungkin istilahnya muatan lokal ya, atau Ya, gimana? betul. Ya, betul. Hmm. Nah, kita dorong di Oke. sana. Nah, sekarang kita berharap yang melakukan pusat. Tapi nggak saat ini, entah kenapa, karena persentase dari partai-partai nasionalis di RI sebenarnya kan besar, tapi entah kenapa itu tidak diketok-ketok kan, itu yang menjadi pertanyaan kita juga. Itu Hmm. kenapa sebegitu alotnya di Jakarta, Hmm. kalau yang tadi Mas Albert bilang prioritas, nah, kita balik bertanya juga, kenapa itu Hmm. tidak menjadi prioritas untuk di pusat mengetok palu bahwa itu Hmm. menjadi prioritas. Padahal kita bicara mengenai bagaimana menjaga NKRI tetap berpancasila. Itu. Hmm. Oke. Nah, kalau dari sisi tadi hukumnya gitu ya, kalau mungkin sedikit praktisnya, strategi apa yang dipakai ya supaya Pancasila itu menjadi nilai gitu. Tadi singgung ada satu keywordnya itu adalah kesadaran gitu, bahwa kesadaran bahwa nilai-nilai Pancasila itu sudah ada loh gitu ya, sudah digali dari masyarakat Indonesia sendiri gitu kata Soekarno gitu kan ya. Jadi nah supaya bisa menjadi sebuah, kan sekarang lagi tren tuh ya buku-buku motivasi bicara soal habit, bicara soal ini, nah gimana supaya ini jadi sebuah perilaku gitu ya. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir agak aneh ya, karena kan ini yang mestinya sudah diinstal harus diinstal ulang gitu ya. Jadi direinstall gitu, diinstal ulang. Nah, gimana strategi yang dipakai gitu ya untuk bisa membuat hal yang kognitif, kalau bahasa pendidikan itu mungkin dari hal yang diketahui menjadi sebuah pengalaman, sebuah eh, praktek gitu. Mungkin satu dua strategi gitu yang bisa dipakai seperti apa ya? Jadi hal yang paling penting ketika kita bicara Pancasila, kalau menurut saya ya, Mas Abed, kita harus tahu betul sejarah awalnya. Sejak awalnya kenapa kita merdeka. Pertama itu. Kemudian siapa saja orang-orang yang terlibat di dalam proses kemerdekaan. Nah, dari situ kita akan apa namanya terpacu. Ternyata kalau kita melihat bahwa dalam proses kita membangun Indonesia ini bukan hal yang mudah. Yang pertama, yang kedua, memang kita sudah ditakdirkan hidup bersama berdampingan dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Nah, itu harus diajarkan, harus disampaikan. Tokoh-tokoh yang membuat dasar negara, yang membuat Pancasila, yang merancang, menyusun Undang-Undang Dasar 45, itu juga disampaikan siapa saja sih di balik layar. Tidak hanya tokoh-tokoh tunggal yang sering kita dengar, tapi di belakang layar itu ada siapa saja sih, saja orang-orangnya. Nah, Ya, ya. hal semacam itu harus disampaikan. Itu basic sekali. Kenapa? Gini, Mas Albert, karena di sana kadangkala ada kelompok tertentu menyampaikan bahwa yang memerdekakan Indonesia itu adalah kelompok-kelompok mereka. Hmm. Kelompok-kelompok tertentu saja, dari agama, dari ras, dari suku tertentu saja. Ternyata kalau kita ngelihat susunan dari BPUPK, macam-macam rasnya. Jawa, Betul. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ada, agama juga macam-macam. Termasuk Tionghoa Bahkan itu. termasuk juga dari teman-teman Tionghoa, ada 4 atau ada 5 atau 6 Hmm. Tionghoa. Itu harus Hmm. disampaikan bahwa
banyak sekali tokoh-tokoh bangsa kita berlatar belakang berbeda punya semangat yang sama, punya ya semangat yang sama, yaitu apa? Merdeka. Kenapa ketika kita sekarang sudah puluhan tahun masih mempertanyakan itu? Seharusnya yang dipertanyakan bagaimana kita mengembangkan nilai-nilai yang sudah menjadi basis yang mempersatukan kita. Leluhur kita sudah membuat dasar yang mempersatukan kita. Kita tinggal melanjutkan. Harusnya yang gitu kan. Tapi ini enggak. Ada anasir-anasir jahat bahwa menyampaikan bahwa yang memerdekakan kelompok tertentu. Mencoba menghapus peran-peran orang-orang penting. Menghapus kelompok-kelompok tertentu. Bahwa yang memerdekakan hanya golongan tertentu. Yang terlibat hanya golongan tertentu. Yang lain tidak ikut terlibat. Nah, itu yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Tempatnya di mana, rapatnya, kemudian punya siapa, keterlibatan etnis tertentu, siapa saja. Nah, itu disampaikan supaya masyarakat di Indonesia itu terbuka secara luas pandangannya. Oh, ternyata sejak awal kita ditakdirkan dengan berbeda. Leluhur kita pejuang-pejuang bangsa kita memang ditakdirkan dengan latar belakang yang berbeda. Sudah seharusnya kita tidak menjadi pengkhianat. Ya. Itu bro. Kita sebagai bangsa yang besar harus ingat bahwa kita harus menghargai jasa para pahlawan pendahulu kita yang memerdekakan kita. Itu menurut saya yang paling penting. Baru kita bicara tentang Pancasila, tentang ini dan seterusnya. Nilai-nilainya. Nah, nilai-nilainya kita coba usahakan bagaimana. Ini kan tadi terkait dengan strategi ya. Yang pertama itu. Yang kedua adalah mendekatkan dengan gaya kekinian. Gayanya, metodenya. Walaupun kontennya sama, tapi bagaimana penyajiannya harus kita sesuaikan. Jangan sampai antara SD, SMP, SMA semua sama. Bahkan yang tua juga sama. Nah, kita harus coba bagaimana memanfaatkan teknologi, memanfaatkan pemanfaatkan teknologi disesuaikan dengan segmennya gitu. Jadi mudah dipahami gitu. Kita mendekatkan dengan hal-hal yang sudah terbiasa dengan yang kita hadapi bersama. Kayak tadi saya contohkan rewang. Kalau misalkan Pancasila itu apa? Nilai Pancasila apa? Suruh ngapalin, kita nggak hafal-hafal. Tapi kalau kita bilang bahwa salah satu nilai dari Pancasila itu adalah rewang, orang langsung pak, oh itu toh. Kalau saya membantu tetangga yang sedang punya hajatan, ternyata saya mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Itu kan sangat erat dengan keseharian. Nah, harus sampaikan. Karena kelompok sebelah menyampaikan dengan analogi yang terbalik. Gitu. Kelompok-kelompok yang anti Pancasila, Pancasila itu asing. Pancasila tidak sesuai dengan zamannya. Tidak sesuai dengan kebudayaan Timur. Timur yang mana gitu kan. Nah, padahal kita punya budaya Timur yang sangat erat dipegang teguh oleh masyarakat kita. Yaitu tolong-menolong itu. Salah satu bentuknya adalah kalau kita orang Jawa ya bilang rewang itu yang masih sampai sekarang dilakukan di masyarakat di bawah itu masih. Gitu. Gitu Pak Albert. Mas Albert. Ya. Ya, sebelum saya lanjutkan tadi agak sedikit potong-potong ini ya, sinyalnya agak lancar apa di saya atau di teman-teman ya. Tapi tadi juga sebetulnya mau saya sapa, cuma apakah masih ada di sini? Tadi sempat mampir ini rektor kami bersama. Tadi ada Pak Henry. Ya juga teman-teman yang masih saat ini berada di ini mendengar, terima kasih buat waktu dan perhatiannya. Dan kalau ingin bergabung silahkan baik menanggapi secara di chat atau silahkan request join, sehingga masih ada 2 tempat nih di layar IG. Nah, layar IG ada 4 tempat ya, jadi bisa bergabung open, istilahnya kalau stand up comedy open mic gitu ya. Ini atau Zoom gitu sekarang open mic gitu ya. Jadi atau ditulis di chat. Dan saya tertarik sih sedikit menambahkan ya. Kalau tadi disinggung soal proses dalam
kemerdekaannya seputar atau di hari-hari persiapan, baik persiapan maupun detik-detik proklamasi. Tapi juga yang saya sebetulnya ini usulkan gitu ya, usulkan atau mungkin bantu suarakan ke dinas atau ke pendidikan untuk diksi bahasa, Bro Stefanus. Diksi bahasa dalam kaitan penghapusan 7 kalimat di dalam ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi pada akhirnya ketuhanan yang Maha Esa. Itu saya baca termasuk di buku pelajaran. Menurut saya perlu informasi berimbang sehingga tidak seolah-olah tuntutan dari teman-teman atau saudara-saudara di Indonesia Timur kemudian itu di istilahnya teman-teman teman-teman Muslim juga kemudian seolah-olah dikesampingkan hati besar mereka atau dilepaskan dari nuansa spiritualnya atau dinamika kebatiniahnya, sehingga seolah-olah itu belum tuntas atau dianggap bahwa ada suatu janji yang mesti dipenuhi atau ditukar di kemudian hari, dan hari-hari ini dituntut gitu bahwa itu hanya sebuah janji tukar atau hanya sebuah solusi jangka pendek yang diberikan oleh Bapak Bangsa, sehingga seolah-olah teman-teman Muslim ini mengalah gitu ya, mengalah. Padahal sejarah dari NU itu kan baik ya, bahwa pendiri NU sampai harus melakukan semacam tirakat gitu ya, sembahyang gitu sampai sekian baca Quran mungkin ya, atau baca apa sih, ada hal yang dilakukan spiritualitasnya, kebatiniahnya, sehingga mengatakan ya gitu teman-teman Muslim kepada pendiri NU, kemudian oke, ya. Jadi bukan hanya semata-mata siapa sih gitu ya, mereka ini kan hebat-hebat semua, bukan saling mengancam lalu atau saling menuntut bahwa seolah-olah bahwa kalau kami tidak disetujui kami lepas dari Indonesia. Itu nada-nadanya kan nada-nada ancaman ya. Padahal kan dinamikanya bukan dinamika ancaman menurut saya gitu loh, sehingga perlu bahasa yang lebih pas gitu, bukan seolah-olah mengancam, menuntut atau meminta. Kalau ya seolah-olah hanya kalimat itu yang diberikan gitu. Bung Hatta dan teman-teman yang lain punya kebesaran hatinya juga perlu ditonjolkan gitu. Gitu, mereka bukan hanya dalam nuansa ketakutan pasti gitu, tetapi ada hal lain gitu ya, sehingga sampai ada, kalau di cerita yang lain, mengirim utusan kepada pendiri NU, kemudian pendiri NU minta waktu dan sembahyang, dan akhirnya oke, Pancasila sesuai dengan kaidah gitu, cukup final gitu ya. Sehingga menurut saya itu baik gitu untuk mendiri sudut pandang yang berbeda gitu. Nah, kalau dari sisi bagaimana mengejawantahkan, saya sih tertarik ya, kebetulan kan belajar NLP, belajar ilmu otak gitu ya, bagaimana dari pengetahuan mengubah menjadi sebuah belief, keyakinan, dan kemudian jadi sebuah value gitu ya. Jadi kita bergerak ini kan atas dasar apa yang kita yakini, dan apa yang kemudian itu kita kemudian meningkat menjadi itu penting buat kita. Kalau tidak kan ya nilainya gampang diombang-ambingkan. Kenapa disebut nilai? Itu karena itu dianggap penting. Itu pilihan kita, prioritas kita. Nah, kenapa saya bilang begini? Berkaitan dengan betul ya, dari awalnya pengetahuannya dulu supaya pemahamannya berubah. Dari situ keyakinan orang berubah. Tahun 2019 ya, atau 2018, saya ke Semarang. Saya datang dalam sebuah komunitas lintas iman. Kemudian di situ ketemu mahasiswi dari Pati. Ya, ini generasi istilahnya generasi milenial, generasi sekarang baru masuk kuliah. Yang waktu saya dengar ini jadi antara sedih dan gimana ya gitu. Maksudnya gini, jadi dia cerita kalau waktu kuliah dia baru tahu bahwa Indonesia ini beragam. Dia baru tahu Indonesia ini ada selain suku Jawa dan ada selain Islam gitu. Jadi buat saya cukup kaget karena besar di Pati, di Jawa, sekian jam doang dari Semarang, dia baru tahu. Dan di zaman sekarang yang katanya zaman digital. Nah, ini kan kalau dari satu sumber saja, dicekokin satu sumber saja, dikasih tahu, di brainstorming dari kecil, ada di lingkungan yang eksklusif,
Kemudian bagaimana dia bisa melihat kenyataannya aja loh. Itu nggak bisa lihat kenyataannya bahwa Indonesia beda suku, beda agama, beda ras. Nggak tahu sampai dia merantau istilahnya, keluar dari lingkungan yang eksklusif gitu. Nah, mungkin ya barangkali apakah ini juga masuk dalam strategi gitu ya, bagaimana langkah-langkah mengubah dari yang diketahui menjadi nilai gitu ya. Atau boleh saya itu ya, maksudnya terlibat apakah ada tender gitu ya. Ini melibatkan mitra tadi ya untuk bagaimana mengubah apa yang diketahui ke pengetahuan menjadi sebuah pelatihan-pelatihan yang bagaimana bisa memasukkan diincaskan ke value menjadi nilai gitu. Nah, memang saya pernah bikin konten dengan seorang senior pakar dari NLP. Kami punya konten 20 lebih serial bagaimana Gelora Pancasila. Itu beliau ahli di dalam NLP yang memang rinduannya pengen kembali sama gitu, pengen Pancasila itu dihidupkan nilai-nilainya kembali gitu ya. Tapi dari ngubah dari cara pandangnya, lalu kemudian keyakinannya sampai kepada nilai gitu, apa yang penting gitu. Nah, mungkin berkaitan dengan berikutnya soal local wisdom. Ini kenapa jadi hal yang apa ya istilahnya juga dianggap penting, atau kalau ini sebuah solusi kan pasti ada masalah ya. Konon kalau sesuatu nggak dianggap masalah ya nggak ada jawabannya gitu ya, nggak perlu dicari penanganannya. Nah, kalau ini jadi sebuah jawaban, sebuah produk, sebuah karya, sebuah payung hukum, karena kan juga bicara soal DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kalau bahasa umumnya kan local wisdom ya, kekaitan yang lain gitu. Nah, apa sebetulnya masalahnya sih sebenarnya kalau sampai local wisdom ini diangkat gitu? Apakah ada rongrongan? Apakah ada upaya juga yang istilahnya anti local wisdom? Kalau tadi ada istilah kelompok sebelah anti Pancasila, ini apakah ada hal yang juga apa ya pengen merongrong atau menggerus local wisdom? Mas Apakah Abdul, apakah itu hanya dari globalisasi gitu ya, atau memang sebetulnya dari teman-teman kita sendiri, saudara-saudara kita di Indonesia, internal bangsa keluarga kita Indonesia ini gitu, gimana situasinya? eh, bagaimana di dalam aturan yang kita buat kemarin itu mencantumkan adanya uh, local wisdom itu sebagai acuan juga ketika kita mengimplementasi pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Kenapa ini penting ya? Kita coba sampaikan kenapa ini juga penting gitu. Karena kita untuk Yogyakarta khususnya, untuk untuk daerah istimewa Yogyakarta, generasi kita ini memang banyak yang punya kecenderungan tidak mengetahui kenapa Yogyakarta itu istimewa. Hal yang pertama. Yang kedua, banyak juga yang tidak tahu asal usul dari daerah istimewa Yogyakarta. Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat ini mereka tidak tahu seperti apa. Nah, karena mereka tidak tahu juga terkait dengan kebudayaannya, tradisinya, kehidupan masyarakatnya seperti apa. Dan ketika mereka tidak tahu dan mereka melihat kok ada kegiatan yang berbeda dengan apa yang mereka yakini, muncullah apa yang beberapa waktu lalu menurut saya sangat menyakiti warga daerah istimewa Yogyakarta. Pengerusakan, kemudian Muncul isu wayang haram penghamburan. itu juga ya. Termasuk hal semacam itu. Jadi kita melihat bahwa karena mereka tidak tahu tentang kearifan lokal, termasuk juga kebudayaannya, adat istiadatnya, dan seterusnya. Makanya kita mencoba menarik hubungannya, bahwa kalau kita bicara mengenai Pancasila, bicara mengenai nilai-nilai Pancasila, di Indonesia ini sebenarnya kalau kita baca betul, kita pahami betul nilai-nilai Pancasila, itu sudah diajarkan oleh nenek moyang kita semua.
dari manapun asal kita, dari manapun etnis kita di Indonesia, pasti mereka mengajarkan untuk saling menghormati, saling tolong menolong, mencintai sesama, menghormati harmoni antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, itu diajarkan, diberitahu, dan itu ada dalam nilai-nilai Pancasila. Tapi kok sekarang ini terjadi seperti kelompok-kelompok yang mengadu domba. Kemudian ada kelompok yang mengajarkan untuk menentang apa yang dilakukan, yang sudah dilakukan, dan tumbuh berkembang di dalam masyarakat kita, khususnya untuk masyarakat di Yogyakarta. Kita sudah adem ayem dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan oleh leluhur kita, dan seterusnya. Adat istiadat, kebudayaan, dan seterusnya. Tapi ada anasir jahat yang mencoba untuk memecah belah itu, bro. Jadi ketika kita melihat hal semacam itu, kita perlu nih bahwa ada kaitan erat dengan rongrongan terhadap Pancasila yang mencoba untuk menghancurkan ideologi kita, gitu. Dan kita percaya juga bahwa untuk menghalau ataupun mempertahankan ideologi kita melalui kebudayaan, itu yang salah satu strategi yang paling tepat. Karena mereka tidak nyaman ketika kebudayaan itu ditonjolkan. Bentuk-bentuk kebudayaan itu ditonjolkan, itu mereka tidak nyaman, kelompok-kelompok yang bertentangan dengan Pancasila. Makanya pertama kali dihajar adalah kelompok sebelah selalu bilang bahwa kebudayaan ini, adat istiadat semacam ini tidak sesuai, bertentangan, dan seterusnya. Ketika itu hilang, jati diri kita hilang. Ketika jati diri kita hilang, kita akan mudah sekali diombang-ambingkan bahwa kita harusnya berideologi yang berbeda daripada yang kita anut sekarang. Gitu, Bro. Oke, nah sekarang kalau kaitannya dengan gini ya, berbicara soal hari-hari ini pandemi, lalu Pak Jokowi bilang 2023 ini apa istilahnya? Mungkin kalau orang istilahkan tuh tahun gelap gitu ya. Sekarang banyak dipakai gitu ya, resesi ekonomi gini. Nah, berkaitan dengan melestarikan budaya gitu. Mungkin saya kan pada posisi istilahnya bisa jadi kayak gini. Oke, saya suka. Saya mengambil posisi penikmat aja deh. Gitu. Saya suka sih lihat orang berkebaya, tapi suruh suruh pakai baju daerah, enggak gitu. Atau saya mungkin bisa menikmati budayanya, wayang, budaya ketoprak, seni ketoprak dan segala itu. Tetapi saya untuk latihan, saya untuk jadi pemain ketoprak gitu, pemain wayang orang, enggak deh gitu. Mungkin generasi sekarang yang penting cuan bro gitu kan ya. Ini kan, wah ini kan, aduh ini prioritas sekarang hidup gitu, bertahan hidup duluan gitu. Gimana mau mikir budaya-budaya, yang penting cari duit nih, gitu. Yang penting cuan bro gitu. Nah ini menghadapi generasi yang gitu kan nggak laku, pasarnya dikit, pasarnya nggak seberapa gitu, persepsinya, asumsinya ini kuno, ini nggak menghasilkan gitu. Atau mungkin budaya itu terlalu sakral sehingga kalau dicuankan itu nggak boleh gitu ya. Itu hal yang terpisah gitu. Atau mungkin budaya itu tempatnya harusnya di sosial gitu, bukan di cuan gitu. Nah, atau boleh nggak sih sebetulnya budaya itu menghasilkan cuan gitu kan, dengan pelestarian sekaligus cuan gitu, karena ya butuh cuan ini gitu ya, butuh duit nih bro gitu, ini lagi sulit gitu, masa krisis gitu. Menghadapi generasi pragmatis kayak gini nih, yang nggak berpikir ideologis deh gitu ya, nggak berpikirnya udah boro-boro ideologis, ini pentingnya cuan, ini pentingnya ideologinya ideologi duit gitu ya, kapitalis gitu. Kalau menurut saya itu bukan generasi apa tadi, generasi nyebutnya apa ini? istilahnya tadi,
Kalau menurut saya itu generasi kurang piknik, bro. Oh gitu ya. Kurang piknik. Berarti dia kurang piknik lebih jauh, bro. Bukan. Ini ada yang komen, kok tidak ada suaranya ya, Pak? Padahal saya bisa mendengar suara Pak Albert juga loh. Oh, Mungkin suaranya di saya atau di Pak Steve ya? Di saya tadi nggak muncul ya suaranya. kalau saya bisa mendengar Mas Albert. Mas Albert bisa dengar suara saya. Bisa sih, bisa, bisa. Berarti di tempatnya penonton nih yang bermasalah. Gini Mas Albert, jadi kalau ada Ah, generasi semacam itu, saya bilang itu generasi kurang piknik. Karena atau apa? kopinya kurang Industri kental ya? kreatif, ya ngopinya kurang kental. Jadi kalau kita bicara mengenai industri kreatif, di dalamnya juga ada tentang budaya ya. Bagaimana Hmm, penyajian budaya yang bisa menghasilkan, kita bisa contoh yang paling gampang sekali terlihat ya, yang hmm, memanfaatkannya dengan sangat-sangat luar biasa baik itu adalah Bali. hmm, Bagaimana industri kreatif di sana dikombinasikan dengan kebudayaan lokal mereka yang akhirnya menghadirkan apa namanya penghasilan yang sangat luar biasa dan itu multiplier efek gitu. hmm, Pemain-pementasnya juga dapat, hmm, ekosistem dari pementasan itu dapat, kulinernya, kemudian industri kreatif apa cenderamata juga jalan, transportasinya jalan, tour guide travel dan seterusnya itu jalan semua. Itu ujung-ujungnya adalah duit semua itu, bro. Bagaimana hmm, dengan Yogyakarta? Yogyakarta juga sama. Dan hmm, sekarang kita mencoba untuk mendorong lebih lebih menonjolkan industri kreatif. Beberapa waktu yang lalu saya melihat ada pementasan penggunaan apa namanya laser ya, penggunaan laser di beberapa tempat dan itu ditonton sangat banyak sekali wisatawan dan itu salah satu bentuk pementasan yang menarik wisatawan di mana wisatawan itu pasti akan spending ya, hmm. spending uang untuk makan, untuk transportasi, untuk hotel, untuk dan lain-lain. Itu sebenarnya kalau orang kurang piknik ya seperti itu. Jadi saya berharap Pulangnya anak-anak masih muda sore itu terus itu. Belum pernah pulang pagi itu kali eh, ya. anak muda itu harus banyak banyak ngopi yang banyak, kemudian lebih lebih kreatif lagi, kreatif dan progresif, bro. Bagaimana sih kebudayaan itu dikemas dengan lebih lebih baik dan bisa disajikan sesuai dengan zamannya gitu. Hmm, Itu kan tantangan challenge-nya gitu. Bagaimana kita bisa melihat market kita? Market kita sekarang demografinya adalah anak muda kebanyakan, orang-orang sosial apa ya? Middle class yang usianya masih muda-muda dan mereka pengen hmm, penyajiannya yang berbeda, gitu, kemasan yang berbeda. Nah itu industri kreatif harus bisa menangkap itu dan saya punya keyakinan memang Yogyakarta sudah on the track lah ke arah sana. Jadi hmm, bagaimana pengembangan industri kreatifnya, kemudian melibatkan banyak pihak yang memiliki kapasitas ke arah ke sana dan kita dorong itu terus. Dinas-dinas juga kalau saya melihat gitu dinas pariwisata, dinas kebudayaan juga mengarah ke sana. Dan kalau kita lihat beberapa kali saya hadir di dalam pementasan, hadir dalam hmm, pagelarannya gitu. Di belakang layar banyak anak-anak muda yang terlibat di hmm, sana, Bu. Ya, anak-anak muda. hmm. Dan Oke, anak-anak muda untuk terlibat. oke. Ya, Ya. gitu, Bro. Nah, Jadi kalau kalau kita nah, cari hmm, mau cari cuan dengan kebudayaan sebenarnya ya banyak banyak potensinya, banyak potensinya. Dengan teknologi juga banyak. Yang belum tergarap adalah bagaimana kita mentransformasi konten-konten kebudayaan masuk ke dalam digital. hmm, Saya yakin bahwa penikmat kebudayaan dalam format yang berbeda itu ada marketnya juga. hmm, Ada marketnya ya, juga. ya. Nah, Kemudian sekarang ini kan, ah, ya udah, aku sambil ngambil makanan ya, ya. ya, Kita ya, ya, santai ya, ya. ya, 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 ya. Oke, kali ini kan lagi apa ya? Bukan kali ini sih sebetulnya sejak sejak mungkin eskalasinya paling puncak mungkin waktu pemilihan gubernur DKI ya, atau mungkin sejak pilpres sebelum-sebelumnya gitu ya, istilah polarisasi kemudian muncul istilah
jangan Kampret. pakai politik identitas gitu. Ya, Nah, sekarang sebetulnya mungkin perlu dijelaskan siapa tahu nih gitu ya dari yang nonton sekarang maupun rekaman nanti. Wah, kalau kita menguatkan atau melestarikan kearifan lokal itu berarti justru sedang menguatkan identitas gitu. Nah, gimana sebetulnya yang mana sebetulnya yang kita tolak, politik identitas yang seperti apa oh atau kita ini jelas berbeda itu sekali dengan nah, yang bahwa bagaimana kita menguatkan jati diri bangsa dengan politik identitas itu jauh sekali, bro. Bahwa kita hmm, kan mendorong bahwa kita tuh harus paham siapa diri kita gitu loh. hmm, Siapa yang disebut dengan orang timur kita itu berbeda dengan orang timur tengah sana. Itu yang hmm, harus dipahami bersama bahwa kita ini orang timur, tapi bukan orang timur tengah di daerah di bangsa yang di sana gitu. Mereka punya kebudayaan yang berbeda. Dan kita punya kebudayaan yang berbeda juga dan kita punya punya pemahaman yang sama terkait dengan siapa kita ini, orang timur kita. Ini jati diri kita, jati diri sebagai bangsa Indonesia. Itu, Bro. Itu yang kita tapi kan kuatkan. kalau local wisdom kan bicara soal lokalitas ya, bicara soal mungkin wilayah, daerah, suku tertentu gitu ya, tari-tarian suku apa atau mungkin lagu, baju daerah dan sebagainya ini kan istilahnya menguatkan kesukuan gitu, menguatkan identitas gitu. Sementara kan politik identitas kan juga istilahnya jangan pakai sara, suku, agama, ras. Nah, porsinya sebenarnya seperti apa ini gitu ya penjelasan Itu ini. sangat jelas kalau yang kita sampaikan bahwa local wisdom, kearifan lokal yang ada di lokal, arif, jelas sekali arif. Dan itu bisa diterima oleh norma-norma yang lain. Nah, Hmm, kalau kita dibilang politik identitas, pasti ujungnya adalah bagaimana bahwa kelompok lain itu lebih rendah dibandingkan kelompok kita. Makanya tadi hmm, saya bilang tadi, Rewang tadi kan, hmm, jati diri kita kan sudah biasa dengan gotong royong. betul. Nilai-nilai lokal wisdomnya ada gotong royong itu. Ya, Biasa semacam itu gitu kan. Dan kita nggak pernah nanya, agamamu apa? Yang masak, kue agamamu apa ya? Sukumu apa? Kan udah takon kayak ngono gitu. Tapi ya, bagaimana sumbangsi kita? Nah itu kearifan lokal yang semacam itu yang harusnya kita angkat. Tapi kalau hal-hal yang negatif, yang bertentangan dengan apa namanya kehidupan kita secara berbangsa ya. Saya tahu bahwa kearifan lokal yang kita miliki itu tidak ada yang ke arah ke sana. oke, Sepanjang yang saya ketahui hingga saat ini, kearifan lokal yang ada di Indonesia lebih kepada bagaimana membangun apa namanya keakraban antar manusia gitu. oke. Saya punya pengalaman sih. Tadi kalau bicara soal rewang, saya tahun 9 tadi juga disebut-sebut 98. Saya di tayangan lain juga sempat cerita gitu ya. Jadi Solo kan termasuk salah satu kota yang cukup apa ya rusak gitu ya parah di tahun 98 dan saya ada di situ gitu tahun 98 masih SMA. Malam-malam itu ada serbuan gitu ya, pakai truk-truk gitu, orang-orang dari antah berantah gitu. Jadi kami itu keluarga dan lingkungan gitu ya, ibu-ibu dijadiin satu itu di dalam kompleks perumahan atau istilahnya kalau bahasa maaf kata kayak kampung gitu di dalam kampung itu untuk ibu-ibu bikin dapur umum ya perempuan lah istilahnya perempuan gitu. Lalu yang cowok-cowok, ya bapak-bapak dan anak-anak muda, laki-laki, tua muda itu di jalan raya. Dan jalan raya itu di pertigaan-pertigaan semua dikasih pembatas ya, belum musim portal. Jadi kami pakai kawat, pakai macam-macam itu dibikin spontan dan secepat mungkin. Lalu kayak ada serbuan itu dari kampung yang lain pakai pemberitahuannya pakai kentongan. Jadi kalau saya sudah dengar rombongan itu mengasih kentongan supaya sampai ke wilayah lain bahwa siap-siap ini sudah dekat gitu. Dan memang tidak ada tanya kamu agamamu apa, sukumu apa. Ya yang penting satu wilayah ini saudara gitu. Jadi semua dikasih ikat tanda siapa kawan siapa lawan. Jadi udah kayak saya nggak lahir
di zaman perang bambu runcing, tapi tahun 98 itu ngerasain teasernya gitu ya. Lihat teaser, ngerasain teasernya karena di luar di jalan raya dari malam itu sudah ngasah bambu runcing. Lalu di lengan itu dikasih pita menandakan mana yang lawan, mana kawan gitu. Betul tadi itu tidak. Di tahun 98 itu memberi pengalaman buat saya, tidak ada suku apa, agama apa. Yang penting ini mempertahankan wilayah gitu, mempertahankan satu sisi memang dari sudut pandang lokalitas ya tadi kami saudara gitu, kami kawan. Jadi jangan sampai istilahnya kalau sampai terjadi perang itu nggak sampai bunuh-bunuhan sendiri gitu istilahnya. Jadi kasih pita, kami ngasah bambu runcing itu di zaman 98 bambu runcing itu. Itu jadi pengalaman tersendiri itu untuk kenapa kemudian bergerak ke hal-hal seperti ini, sedih gitu saya. Kalau sekarang itu apa namanya, ada banyak peraturan yang justru memisahkan kita, banyak hal yang justru mengurangi rasa kebersatuannya itu. Nah, berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Kalau saya nggak salah ingat hafalan saya di P4 dulu, ya nggak tahu ini pengertiannya, karena biasanya kalau undang-undang itu di depannya pasti ada definisi duluan. Sebelum pasal-pasal itu ada istilah definisi duluan. Nah, kalau wawasan kebangsaan yang saya pahami itu cara pandang bangsa terhadap bangsa Indonesia sendiri. Jadi cara wawasan itu diartikan cara pandang. Ya menurut Ipolek Sosbud Hankam gitu katanya dulu kalau nggak salah begitu ya, cara pandang menurutnya sesuai dengan Ipolek Sosbud Hankam gitu. Jadi baik dari sisi ideologinya, politiknya, sosial, budaya, nah pertahanan dan keamanan. Nah, kalau kemudian Perda Wawasan Kebangsaan ini bahas apanya dan mungkin apa sih kegelisahan utamanya gitu, sehingga sekali lagi semangatnya apa sampai ini muncul gitu, wawasan kebangsaan ini, atau apa yang dirasakan sehingga ini menjadi urgent gitu. Supaya nggak salah saya buka apa yang ada di dalam perdanya ya. Saya coba. Nah, di dalam Perda nomor 1 2022 di bab 1 pasal 1 ayatnya 8. Tadi kan nanya tentang wawasan kebangsaan apa yang dimaksud di dalam perda ini. Maka saya akan coba buka itu. Jadi wawasan kebangsaan yang dimaksud di dalam perda ini, Bro. Jadi adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah. Ini yang paling penting. Dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan di dalam perda ini itu, bro. Gitu. Ya. Sekarang bagaimana jadi, melihat? Jadi ditanya, kok tadi ditanya juga ada keresahannya apa? Keresahannya adalah ketika kita, masyarakat di kita sudah tidak lagi melihat bahwa persatuan itu menjadi kunci utama untuk mensejahterakan, untuk membesarkan Indonesia, untuk menjadi Indonesia emas, gitu. Dia nggak mikir ke sana bahwa persatuan. Yang dia pikirkan adalah bagaimana mengganti Pancasila, bagaimana mendirikan negara berbasiskan agama tertentu, ideologi tertentu, tapi mereka tidak memikirkan apakah ada ekses dari apa yang mereka perjuangkan bagi Indonesia secara keseluruhan. Apakah akan ada persatuan yang kita lihat seperti sekarang, dari Sabang sampai Merauke, dengan berbagai macam suku, ras, agama. Capaian-capaian yang sudah kita lihat sampai saat ini gitu. Nah, mereka tidak melihat ke sana. Nah, yang kita inginkan adalah bahwa masyarakat tetap memiliki wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan yang seperti apa? Bahwa mengutamakan persatuan. Dengan dasar apa? Bukan dasar yang lain. Bukan dengan ideologi yang lain, tapi dengan Pancasila. NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap berpacam itu, bro. Berbhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda kita tetap satu.
Karena kita ditakdirkan dengan hal yang berbeda. Makanya saya selalu balik lagi. Kalau kita bicara mengenai Indonesia, ada banyak tokoh bangsa kita yang berbeda-beda. Apakah kita akan menjadi pengkhianat dari mereka? Karena pengetahuan yang terbatas kita, maka kita menjadi pengkhianat dari tokoh-tokoh bangsa kita. Mudah-mudahan generasi muda tidak seperti itu. Bahwa kita ditakdirkan tokoh-tokoh bangsa dengan latar belakang yang berbeda, memiliki pandangan yang sama, bahwa untuk merdeka, mereka sudah mengetahui untuk merdeka tidak bukan hanya dengan satu, bahwa kita ya harus saling menghargai perbedaan yang ada, agama, ras, keyakinan dan seterusnya. Nah itu yang kita maksud, bro. Jadi kita berharap bahwa khususnya untuk warga DIY, kita akan memperkuat wawasan kebangsaan yang tujuannya untuk memperkuat Republik ini. Kenapa? Karena kita menjadi bagian sejarah pembentukan Republik ini. Dan kita semua tahu bahwa Jogja kota Republik, di mana peran Yogyakarta sangat luar biasa untuk bagaimana membentuk Republik ini. Jangan sampai anasir-anasir jahat berkembang dari wilayah yang dulunya menjadi cikal dari Indonesia sendiri. Jadi akhirnya bicara soal pentingnya persatuan itu menjadi sangat relevan gitu ya ketika kita memperingati 94 tahun Sumpah Pemuda gitu ya. Proses kesadaran untuk bersatu gitu, kesadaran bahwa satu gitu ya, bukan untuk bersatu tapi kesadaran mereka bahwa sudah satu gitu. Sebenarnya kan kami putra-putri Indonesia mengaku gitu kan, jadi sudah satu gitu, bukan mau menjadi satu. Menurut saya sudah lebih dalam dari situ. Nah, begini, supaya tadi kan ada keresahan supaya generasi muda atau supaya kita sebagai penerus, ada yang sering saya dengar gini, politik itu kotor, politik itu jahat. Kemudian begini, kalau kita bicara soal Pancasila, bicara soal wawasan kebangsaan, itu sudah dianggap berpolitik gitu. Nah, ada orang belum bisa membedakan politik praktis, misalnya terlibat secara aktif di mungkin LSM, partai, eksekutif maupun di institusi atau organ-organ politik, tetapi tidak bisa membedakan dengan politik kebangsaan gitu, bahwa sebagai warga negara harus tahu, sadar identitasnya, hak-haknya, kewajibannya, bahkan peraturan pun seringkali cuek gitu ya. Proses-proses pesta rakyat gitu, pemilu pun cuek gitu ya. Proses sampai sekarang ini misalkan penjaringan caleg gitu ya. Kita diributkan gaduh dengan capres, tapi bacaleknya perekrutan kita nggak tahu nih proses sudah sejalan sejauh mana begitu. Lalu ngurus izin masih pakai calo, lalu ketilang atau di polisi bikin tetap aja coba pakai suap dan sebagainya, dan sadar sebagai hak dan kewajiban warga negara aja nggak mau tahu. Nah, lalu juga dihembuskan begitu saja, usahlah terlibat politik, itu nanti ancamannya, nanti kejahatannya katanya di politik itu kalau nanti makin tinggi, bukan hanya berhadapan dengan orang tapi disantet segala macam gitu ya. Kamu punya keluarga gitu, sayanglah, udahlah, penting sekarang hidup nyaman, aman, gak usah cari musuh, udah bisnis saja yang baik, ngapain ikut politik gitu. Nah, jadi gimana nih supaya itu yang saya khawatirkan, bro. Jadi ada pemahaman ataupun anjuran-anjuran untuk menjauhi politik. Bahkan istilahnya kan belum menjauhi, jangankan praktis ya, artinya kebangsaan yang berbau Pancasila aja udah dicekokin gitu tadi, istilahnya itu udah bicara politik gitu. Ya, itu yang kita khawatirkan sekarang. Jadi generasi muda kita dijauhkan dengan politik, padahal
ketika kita bicara mengenai kebijakan yang terkait dengan rakyat, semua, mau anak muda, anak-anak, SD, SMP, bahkan terkait dengan sirup yang kemarin bermasalah, kebijakan politik juga, bro. Iya, betul. Kan Betul. itu yang kita khawatirkan bahwa ada anasir jahat, bahwa kelompok-kelompok tertentu menghembuskan semacam itu, bahwa kamu nggak usah ikutan politik, kamu nggak usah ikut ini begitu, kamu ras ini nggak cocok dengan politik. Padahal mereka punya kapasitas, Betul. mereka punya kecintaan terhadap Indonesia, bisa Betul. berkontribusi untuk Indonesia. Dan kita sebenarnya butuh orang-orang yang semacam itu untuk terlibat, Iya. generasi muda untuk terlibat. Eranya sudah berubah. Kemarin kita bicara mengenai revolusi industri, pergeseran sangat cepat. Iya. Apapun sektornya, ekonomi, sosial, bahkan sampai politik juga bergeser. Ditambah lagi ada COVID, akselerasi terkait dengan pergeseran di semua sektor itu menjadi lebih cepat lagi. Kadang ada orang bilang ada perlambatan, memang ada beberapa sektor yang terlambat, tapi ternyata pemanfaatan teknologi itu merangsek ketika proses terjadinya COVID itu. Semua orang sekarang dekat sekali dengan teknologi. Megang smartphone itu hampir semua orang pegang. Iya. Iya. Nah, dengar suaranya. Dengar. Nah, dengar. Nah, pergeseran itu terjadi real nyata, bro. Pergeseran itu real nyata. Dan kalau kita melihat bahwa kita nggak bisa menunda lagi generasi muda untuk bisa masuk ke politik. Kenapa saya selalu bilang bahwa generasi muda harus segera masuk ke politik? Karena generasi itulah yang akan meneruskan bangsa ini, gitu. Betul. Orang-orang progresif lah yang anak-anak muda progresif lah yang akan mengisi bangsa ini dengan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara luas. Kenapa seperti saya bilang kayak gini? Karena bonus demografi bangsa kita, di mana jumlah usia mudanya nantinya akan lebih banyak. Bayangkan yang mengambil keputusan adalah generasi yang berbeda, yang tidak memahami tentang kebutuhan dari generasi muda ini. Tadi terkait dengan obat ya, bro. Terkait dengan, ini ada lempar-lempar ya, terkait dengan obat yang kemarin gagal ginjal akut gitu. Iya. Ya kan? Itu kan yang bermasalah pelarutnya. Pelarut dalam obat cair. Dan yang disalahkan saling lempar-lempar. Nah, fungsinya BP POM itu apa gitu? Kebijakan apa? Kita sudah menganggarkan, pemerintah menganggarkan biaya dan lain-lain. Pengawasan dan lain-lainnya lemah. Nah, kita pengennya harusnya siapa? Orang-orang yang di dalam pemerintahan, baik itu di eksekutif maupun di legislatif itu yang memang bekerja dengan lebih baik. Siapa mereka? Yang mudah-mudahan ya anak-anak muda yang progresif itu. Jadi jangan bilang, oh kalau gue ikutan politik nanti gue bermasalah, saya ini nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Ya kita buktikan dengan kapasitas yang kita miliki gitu. Kita terjun ke politik punya tujuan bahwa kita ikut memberikan kontribusi apa yang kita mampu. Kalau kita sudah mencokoki dengan oh nanti musuhnya tambah, kamu nanti kena santet, kamu gak nyaman hidupnya, dan seterusnya. Akhirnya anak-anak muda kita menjauh. Dan anak muda yang menjauh itu adalah orang-orang yang punya kompetensi, punya kapasitas. Nah, yang jangan sampai orang-orang yang bergabung dalam politik itu orang-orang sisa, tanda kutip. Jangan sampai seperti itu. Tidak punya kapasitas. Apakah kita rela orang-orang yang tidak memiliki kapasitas itu yang nanti akan mengambil kebijakan tentang transportasi, kebijakan teknologi, energi, kesehatan, pendidikan, ada macam-macam, bro. Sampai tentang sembako. Kapan kita harus ekspor, kapan kita harus impor.
alokasi pupuk, itu Ya, semua kebijakan ya, politik, baik di ya, pusat maupun di daerah, ya, sesuai dengan apa namanya tupoksi masing-masing. Nah itu ya, kalau isinya nanti pemerintahan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, mimpi kita bro yang tadi kau bilang akan ada Indonesia emas di 2045, 45. 45 Indonesia maju, generasi kita akan menjadi pemimpin. Ya menurut saya itu hanya angan-angan doang, bukan Ya, bonus demografi, tapi ya, akan menjadi malapetaka. Kenapa? Karena yang akan hidup di masa itu bukan yang seperti diharapkan orang-orang yang memiliki kapasitas. ya. Kemudian dari sisi pembuat aturan, regulasinya, juga orang-orang yang memiliki kapasitas juga. Sehingga Hmm. kebijakannya bisa mendorong sektor-sektor yang lain tumbuh berkembang. Begitu, bro. Ya, 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 ya. Kalau tadi disebut suku tertentu ya saya salah satu termasuk kan dulu juga seperti stigma ya. Kalau orang Tionghoa itu bisnis saja gitu ya. Saya termasuk dulu yang nggak boleh sekolah HI. Ngapain kamu mau jadi diplomat gitu? Tionghoa ngapain posisinya apa gitu ya? Jadi bisnis saja gitu ya. Termasuk saya itu. Jadi, nah kalau Ah, saya memang kalau bicara soal politik memang kita itu tidak bisa lepas bahkan dari lahir sampai mati itu dampak saya dari coba kebijakan ingatkan lagi politik. ya. Saya Nah, coba ingatkan lagi ah, terkait dengan orang-orang di BPUPK yang dari etnis Tionghoa. Ini ada mm, Tan Eng Hua, Lim mm, Kon Hian, Ong mm, Tiang Choi. Kalau mungkin aku salah ngucapin mungkin. Ada ya, 4 orang bro. mm, Jadi menurut saya berbagai macam etnis dulu itu ya memang berkontribusi dan seharusnya sampai sekarang harus melakukan hal yang sama. Etnis mm, apapun harus ya, berkontribusi untuk memajukan Indonesia. Oh, saya etnis ini, saya etnis ini. Seharusnya kita tidak ke arah ke sana lagi. Semua harus berkontribusi untuk bagaimana Indonesia maju. Gitu. betul. Jadi tadi kau bilang bahwa ada etnis Tionghoa di diskriminasi untuk tidak terlibat dalam politik. Nah, saya tadi sampaikan bahwa itu ada tokoh-tokoh hebat Ya, dalam BPUPK. Hmm. ya. Ya, kalau apa tadi, makasih untuk informasinya. Nah, kalau saya merasa eh, bahwa tadi dari awal mati, lahir sampai mati, ya dari ngurus akte kelahiran, prosedur ngatur di kelurahan aja itu kan semua jadi kebijakan politik gitu ya. Jadi dari prosedur ini sampai akte kematian semua dari kita kemudian sekolah, kurikulumnya, lalu kemudian kita kerja, tadi ekspor impor dan sebagainya, kemudian ada undang-undang cipta kerja, semua itu karena dampak kebijakan politik gitu. Jadi eh, ya kalau saya punya 4 sih. Kalau concern saya pribadi 4 gitu. Semua butuh Tuhan. Jadi spiritualitas agama itu semua butuh Tuhan, lalu bisnis semua butuh duit. Jadi ekonomi itu penting karena semua butuh duit. Pendidikan itu penting karena ujung-ujungnya SDM gitu ya. Jadi mau punya duit kalau negara ini dikelola oleh orang tadi katakan mimpi lah gitu ya, musibah atau berkah nanti di 2045 gitu ya. Jadi ujung-ujungnya pendidikan gitu. Lalu yang keempat ya ujung-ujungnya politik apa semua karena dampaknya dampak politik. Jadi kalau buat saya concern di ya 4 hal itu sih karena buat saya semua butuh Tuhan, semua butuh duit, semua butuh SDM dan semua dampaknya dari politik gitu. Jadi kenapa kita mesti terbuka ya dengan hal-hal yang uh, artinya kan mesti memisahkan gitu ya politik praktis dan politik kebangsaan artinya sadar jati diri, sadar hak dan kewajiban itu sudah politik itu sendiri jangan anti gitu ya, jangan anti politik gitu ya, cuek apatis dengan politik. Nah kita bagian dari kehidupan kita. Nah kalau tadi di awal saya buka langsung dikatakan wah pertanyaannya langsung menohok atau berat gitu ya. Nah ini mungkin saya balik ini. Kalau saya punya pengalaman titik balik saya menjadi sungguh-sungguh menjadi inspirasi ketika ya mungkin eskalasinya nggak langsung ya, tapi mungkin ada sentilan pengalaman yang kemungkinan terakumulasi, ada titik baliknya sehingga membuat saya
istilahnya banyak orang istilahnya kan juga masih ngapain sih lu repot-repot bikin konten gini-gini, ngapain sih kamu peduli dengan kebangsaan, kenapa gitu, ada sih ceritanya gitu ya. Nah mungkin apa ya, menjelang akhir ini ada kesaksian gitu atau testimoni sedikit gitu ya dari Bro Stefanus gitu ya. Saya lihat berkarirnya bukan Bro Stefanus ini kan bukan orang buangan atau orang sisa tadi itu ya, yang disebut tadi orang sisa itu kan bukan. Itu artinya secara karir bukan gagal sana sini atau ngelamar kerja nggak diterima akhirnya udahlah ngelamar DPRD gitu kan, nggak gitu kan. Bahkan gelarnya aja udah MM doktor dan belajar ini lalu turun lapangan, bukan hanya udahlah duduk diam dengar apa istilahnya di DPR gitu ya, rapat datang rapat nggak usah bersuara, nggak usah protes, nggak usah ini, kan nggak gitu juga gitu ya. Jadi nah apa sih pengalaman, mungkin ada nggak pengalaman pribadi atau mungkin baca buku atau ketemu tokoh siapa atau mungkin dapat dapat mimpi ditemuin tokoh siapa Soekarno gitu ya, mungkin lagi apa ziarah gitu kemudian muncul Soekarno di depan gitu ya anakku gitu, atau gimana gitu sehingga sampai sampai masuk politik ini meninggalkan yang lain gitu, keluarga juga mungkin nggak tahu mulus atau izin istri didukung atau, nah itu kan nggak usah diceritakan sih, tapi kan maksudnya saya bayanginnya kan nggak apa ya semulus itu gitu ya, gimana titik baliknya sampai peduli politik ini. Ya, kalau kita melihat kondisi sekarang memang ya waktu itu ya, waktu saya mencoba Hmm, untuk terlibat langsung. hmm, Walaupun kalau track recordnya saya sejak zaman hmm, kuliah, Mas Abad sudah paham juga kan, hmm, aktivis di berbagai macam kegiatan kampus hmm, maupun luar kampus lah. hmm, hmm, Jadi sudah interaksi dengan dunia politik yang memang sudah ada sejak uh, waktu itu. Gitu. hmm, Tapi menjadi titik balik ketika kita melihat bahwa kita membutuhkan orang-orang generasi muda untuk mengisi uh, apa namanya eksekutif. Kita hmm, sadari bahwa kalau kita ingin menghasilkan apa ya, menghasilkan efek yang lebih luas, salah satu yang sangat sangat luar biasa adalah kebijakan, di mana hmm, kebijakan itu dikeluarkan oleh eksekutif maupun legislatif. hmm, Jadi kalau saya ngelihat titik baliknya itu, bro. Jadi contohnya ya di pusat tentang ITE, ya, ya kan? Kita sudah segini berkembangnya Indonesia, tapi undang-undangnya hanya itu, hmm, pusat. Di Yogyakarta demikian juga sama, hmm, bahwa bahwa kita punya punya aturan atau perda yang bisa memperkuat implementasi TIK sangat terbatas. betul, Makanya saya betul, coba ingin untuk terlibat di dalamnya. Jadi hal semacam itu. Saya berharap bahwa banyak sekali hal yang kita butuhkan di semua area sebenarnya. Yang hmm, itu harus menjadi concern anak-anak muda gitu. Bahwa kebijakan itu akan berpengaruh sekali kepada semua lini gitu. Dibandingkan saya ketika saya bekerja di Excel. Saya berkontribusi ya paling ya hanya ya circle yang sangat sangat kecil, hmm, berkontribusi kepada perusahaan, kemudian circle yang saya, keluarga saya, tetangga saya, masyarakat di sekitar saya. Tapi hmm, dengan masuk ke ranah kebijakan, yang akan terkena dampaknya pasti lebih luas. Satu DIY akan terkena terkait dengan kebijakan yang disahkan bersama, ya, termasuk juga terkait dengan anggaran, kebijakan anggaran. Jadi anggaran sekian triliun untuk apa disahkan bersama, itu akan berefek kepada masyarakat secara luas dibandingkan ketika kita bicara mengenai pekerjaan sebelumnya. Jadi sambil saya menjawab ada beberapa pertanyaan ya di sini juga betul, ya. betul. Ya kan. Jadi Bagaimana gimana, cara hmm, memaksimalkan bonus demografi SDM-nya, sumber daya manusianya nggak ada cara lain selain SDM-nya harus berkualitas, hmm, harus bisa di atas rata-rata. hmm, Kita bicara bahwa persaingan bukan hanya lokal tapi sudah global.
Jadi bagaimana kita bisa bersaing dengan dunia luar, yaitu yang harus kita siapkan SDM-nya. Jadi peningkatan SDM itu yang menjadi sangat kunci untuk kita bisa menikmati bonus demografi kita. Tapi kalau enggak ya repot. Kemudian segmen politik, uh, bagaimana mempersiapkan generasi di segmen politik. Ya, di beberapa partai termasuk Partai Solidaritas Indonesia membuka keran lebar-lebar kepada anak muda untuk terlibat. Dan kalau di Partai Solidaritas Indonesia sudah sangat jelas mayoritas pengurusnya, kemudian calegnya, bacaleknya, simpatisan, mayoritas anak muda. Dan kita percaya bahwa Indonesia perlu regenerasi kepemimpinan dengan energi yang baru di semua sektor. Jadi partai politik punya tugas untuk mempersiapkan itu, dan PSI melakukan ke arah ke sana. Jadi walaupun kita tidak memungkiri ada juga banyak tokoh-tokoh yang senior yang ikut terlibat dalam PSI, tapi secara volume di dalam PSI mayoritas adalah anak-anak muda. Dan saya yakini juga beberapa partai juga membuka keran untuk keterlibatan anak muda. Jadi untuk teman-teman di luaran sana, ya jangan antipati dengan politik, jangan antipati dengan partai. Kalau ada hal yang buruk terjadi di dalam politik, jangan disalahkan politiknya. Tapi kita lihat di dalam situ ada siapa yang melakukan. Jadi tidak bisa gebiah uyah semuanya itu bermasalah atau tidak kompeten, tidak bisa bekerja dan seterusnya. Kita harus lihat case by case. Sebelum kita akhiri, mungkin ya sudah hampir 2 jam nih. Oke, ada pertanyaan. Nah, sebelum ada pertanyaan, sedikit saya menyela sebelum ada pertanyaan ini, mungkin sambil dibaca Bro Stefanus. Saya jadi ingat 2 hal. Yang pertama, quote yang dulunya juga sering didengungkan gitu ya. Ketika kejahatan bertambah, itu bukan karena hanya orang jahat yang bertambah, tapi orang baik yang nggak mau terlibat gitu ya, nggak mau mengubah itu karena orang baiknya banyak yang cuma mengutuk kegelapan, bukan menyalakan terang gitu. Jadi kalau politik itu kotor, politik itu jahat ya, karena orang baiknya ya nggak mau terlibat gitu ya, hanya diam, dan diam itu sudah sebuah bentuk apatis gitu ya. Diam, sebenarnya kalau diam itu nggak berhak nuntut gitu ya. Ya sudah, Anda jadi korban gitu. Lebih baik kalau bahasanya Pak Renat kan kita bukan messenger tapi self driving gitu ya. Lebih baik kita tuh pengemudi, kita yang menentukan, bukan yang jadi korban. Nah memang berikutnya lagi saya teringat tadi apa yang dilakukan Bro Stefanus adalah apa yang jadi pemikirannya Pak Ahok gitu ya. Seberapapun kamu kaya, kamu hanya bisa menolong cyclemu saja gitu. Orang miskin selalu ada di mana-mana, dan danamu nggak akan pernah cukup untuk menolong orang miskin. Bantuan sosial nggak akan pernah selesai, kecuali kamu masuk di politik dan memberikan keadilan sosial. Membedakan antara bantuan sosial dengan keadilan sosial. Jadi ketika kita ada di politik, kita menjamin ya keadilan sosial di masyarakat. Nah, itu yang kemudian di pertanyaan ini, apa dampak yang terjadi jika yang leader atau memimpin anak muda diberi kesempatan sedang di saat bersamaan minim pengalaman. Nah, kira-kira seperti apa ini, Bro? Iya. Kalau ada anak muda yang saya belum punya pengalaman, saya belum bisa bisa yang lain, kemudian ya tahu diri yang pertama ya. Keterlibatan itu, belajar itu bukan harus menjadi seorang leader langsung. Yang kita berorganisasi, kita bagaimana kita punya kemampuan teamwork bagus, bukan berarti kita harus langsung menjadi megang ketuanya atau menjadi leadernya. Makanya kesempatan apapun yang kita peroleh itu harus diambil. Nah, untuk anak muda ya berproses paling penting.
ikut berbagai macam kegiatan, bermacam organisasi, bermacam komunitas. Di situ akan menempa. Tidak ada yang instan. Kalau bicara mengenai kapasitas bagaimana kita menjadi seorang leader, nggak ada yang instan. Pasti semua berproses. Nggak ada nggak ada sekolahnya juga kemudian shortcut jadi leader juga, tidak ada, tapi berproses. Jadi bagaimana ketika anak muda minim pengalaman, ya cari pengalaman, so nggak ada cara lain, nggak mungkin juga orang yang tidak pengalaman mengisi posisi yang apa namanya strategis gitu. Pasti ada bagian-bagian tertentu yang memang cocok, requirement minimal untuk memegang suatu posisi. Jadi ada requirement minimalnya, dia pernah sebagai apa, pernah ngapain, dan cocok nggak dia untuk menjadi posisi yang berbeda itu, menjadi pemimpin di posisi yang berbeda. Ya kalau kita tanya sekarang ada calon capres, ada nggak yang punya pengalaman calon capres? Kalau misalkan Pak Jokowi nggak ada, semuanya nggak ada punya pengalaman. Apakah mereka disyaratkan harus memiliki pengalaman menjadi capres? Di mana? Nggak bisa kan? Jadi ada syarat minimalnya. Itu salah satu contohnya. Kalau kita misalkan ketua organisasi atau ketua apa, minimal kita pernah menjadi apa, menjadi leader di mana, menjadi apa gitu kan. Dan itu untuk mencapai jenjang itu ya berproses, itu yang harus dilakukan. Anak muda harus mau geteh kalau bahasa kita gitulah, mau bersusah payah untuk bisa berdarah-darah untuk mengisi, jangan jadi generasi cengeng gitu ya. Jadi gampang, saya ini beginilah, saya capek lah, saya inilah segala macam. Orang sukses tuh kebanyakan ya memang yang mau berkeringat, mau menumpahkan waktu, tenaga, dan ya berdarah-darah istilahnya Mas Albert. Nggak ada. Iya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan itu, ya ketika zaman kuliah kita dikejar-kejar juga kan, nah itu salah satu proses juga gitu. Ini kita bercerita tentang anak muda, Pak Albert dulu BEM, saya juga bagian dalam BEM, dalam FMJ dan lain-lain ya. Kita berproses bagaimana kita berpolitik waktu zaman kuliah ya, berproses di era itu kan gitu. Kalau anak muda ya jangan cuman di kos kampus, ketika menjadi pekerja juga sama, tapi juga harus berproses di berbagai macam medan yang berbeda. Oke. Berkaitan dengan itu mungkin ini lebih ke apa ya, kalau masih ada ya, walaupun tadi jadi gini, waktu maju kan belum pernah jadi anggota DPRD juga gitu kan ya. Nah menurut saya kan ada dua hal yang mempengaruhi. Satu mindset. Nah, tadi mindsetnya kan tadi kalau nggak punya pengalaman ya cari pengalaman atau ya coba gitu ya. Itu salah satu mindset yang menurut saya mendorong keberanian untuk berani melawan yang sudah gitu ya, atau yang sudah jadi gitu ya, petahana gitu ya. Jadi berani coba gitu. Lalu yang kedua adalah strategi tentunya, atau mungkin kalau dievaluasi, kalau mungkin tidak usah detail ya, tapi faktor apa sih kalau mungkin dievaluasi lihat ke belakang yang membuat, maaf kata istilahnya gini, dirimu menang gitu. Jadi apa yang membuat strategi yang bisa membuat mendudukkan Anda di kursi DPRD sekarang gitu. Jadi kan dari mindset dan strategi tentunya, atau faktor lah istilahnya, faktor kuatnya apa? Apakah jaringan? Mungkin nggak detail ya, tapi mungkin istilahnya faktor kuat saya pencitraan gitu, atau media sosial, atau mungkin jaringan, atau gimana gitu ya, atau mungkin bisa lebih detail ya silahkan sih. Jadi supaya orang mungkin juga dari mana nih berangkatnya ya gitu. Kalau dari yang pertama pasti dari mindset kan tentunya. Mindsetnya itu tadi kan bahwa ya sekarang kalau presiden syaratnya harus mau jadi presiden, nggak ada dong gitu. Semua juga pasti ya, dari ya gitu kan, kecuali presiden partai gitu kan ya. Jadi pengalamannya semua kan rata-rata ketua umum yang dicalonkan, rata-rata kan ketua umum gitu kan. Ya jadi ya gitu. Rekomen minimal untuk mengisi posisi itu apa gitu. Untuk mencapai itu ya kita harus berjuang. Kalau kita pengen menjadi posisi tersebut, rekomen minimalnya apa sih sebenarnya?
Ya kita coba checklist kan A, B, C dan seterusnya. Nah kita coba berproses untuk masing-masing itu. Oh harus berpengalaman di organisasi minimal apa, harus menjadi apa, megang perusahaan atau apa, gitu-gitu. Kita berproses. Kalau tadi disampaikan juga bagaimana saya bisa kepilih, memang tidak ada apa faktor tunggal, bro. Faktor tunggal Hmm. yang menjadi apa namanya penyebab Lebih suatu dominan begitu. kemenangan. Pasti jadi dominan tidak bisa. Ini kompleks kan, Hmm. karena ada orang yang Hmm. spending ratusan Betul. miliar juga nggak kepilih. Ada yang nggak ngapa-ngapain juga kepilih juga ada. Nah kalau balik lagi ke saya, Hmm. memang apa namanya, kalau saya ngelihat uh, belusukan satu, Hmm. kemudian networking, persisten, branding itu harus jalan Hmm. secara bersamaan. Hmm. Jadi apa namanya, belusukan ke bawah, kemudian bagaimana kita mengenalkan, proses pengenalan, membentuk personal brandingnya seperti apa, ya harus harus dipikirkan sejak sejak dini sebelum kita masuk terjun di politik. Iya, karena kan seringkali kan di berita-berita itu politik itu punya cost gitu, biaya politik gitu kan. Tadi Hmm. sudah dari percaya diri aja nggak percaya diri nih, secara pengalaman, aduh Ah, pengalaman nggak ada gitu kan. Lalu mungkin, ah, aduh duit nggak ada gitu kan. Nah saya lihat kan Bro Stefanus ini bukan meremehkan ya, tetapi kan saya waktu proses awal-awal mencalonkan itu kan tidak seperti yang berkepak-kepak itu kan, maksudnya kan kita sudah jauh-jauh hari dengan baliho besar kepak-kepak itu kan enggak gitu kan. Jadi pasti kan ada strategi lain yang bukan dana, istilahnya bukan hanya sekedar dana pasti ada ngeluarin, hmm. pasti ada ongkosnya gitu kan, tapi maksud saya kan bukan jadi faktor dominan gitu ya, gitu. Jadi itulah. Oke. Kalau Mas Gibran itu anak mana bisa ya. Oke. Ya, ya, ya. Ini ya mungkin lebih ke Twitter kali ya, mungkin bisa dijawab karena Mas Gibran aktif di Twitter gitu. Kalau tadi ditanya budgetnya polisi tidur, ada lah ya dari iuran RT itu, kalau lagi 17 Agustus kadang Ini memperbaiki jalan di atas. Dan siap kalau tadi ini di saya akhir. nggak paham juga di pertanyaannya nih. Kalau Mas Gibran itu anak presiden, kemarin kok bisa ya oposisinya tukang jahit, Pak? Tolong Karena dijawab sempat dong, apa lagi sempat sempat pertanyaannya? ada sih. Nah waktu nyapres Cawali kemarin kan ada yang kemudian Ah, calonnya dari latar belakang ya, menurut saya sih ya setiap warga negara berhak ya. oh, Oke. calon Benar. lawannya, Ya, calon ya, lawannya. ya, Ah, ya. ya, Gitu. itu masing-masing kepedean masing-masing ya, itu kan kepedean masing-masing, kemudian strategi mereka juga dan seterusnya lah. Tapi Dan yang ya paling memang paling juga penting punya ketika hak kan, kita istilahnya setiap warga negara kan punya punya hak untuk punya mencalonkan dan dicalonkan gitu. ah, ah. Itu hak yang kita akui bersama gitu kan. Nah, gitu. Tapi kan yang ditanya tadi adalah bagaimana Ya, kita pengen menjadi yang terpilih atau kita pengen menang dan seterusnya kan. Ya kita ya, harus punya ya. kapasitas. Money politik bukan kos politik ya. Jadi itu kadang-kala orang salah kaprah. Pak, Hmm, keluar duit. Jelas. Karena hmm, itu ada biaya politik untuk kampanye, untuk beli apa, baliho, untuk pasang spanduk dan seterusnya. Tapi bukan hmm. money politik, bayar orang untuk apa namanya, memilih kita gitu. Itu kita harus jauhi. Kita nggak akan main ke sana. Oke, mungkin menutup semacam mungkin juga closing statement gitu ya, istilahnya saran praktis masih ada nggak untuk anak-anak muda ini, gimana tidaknya istilahnya kalau kurang pengetahuan itu masih mending ya, nggak mau tahu itu kan istilahnya ngelirik aja kagak gitu. Kalau ibarat posisi Anda di sini saya nggak tertarik, itu kan saya nggak noleh sama sekali gitu loh, bikin noleh aja dulu gitu. Gimana nih soal-soal seperti yang kita bicarakan hari ini gitu ya, Sumpah Pemuda, Pancasila itu membangkitkan ketertarikan gitu. Kalau istilah pendidikan itu bukan apa Pengemasan yang itu, dipelajari. No. pengemasannya. Jadi beberapa kali juga ketika kita menyampaikan hal materi-materi yang berat, jangan Mhm. kita dengan gaya yang berat juga gitu. Karena Hmm. orang capek gitu kan. Hmm. Apalagi kita sekarang dengan teknologi ya. Hmm. Kita
kalau kita ngeliat ini algoritma yang sekarang berkembang ya, Hmm, durasi YouTube ini sekarang kan sudah tergeser dengan adanya TikTok. betul. Dan sekarang Tahu kan? muncul ikut muncul short short YouTube karena ikutan pendek Iya, gitu kan. kenapa? Karena Heeh. pendek. Kalau kita nonton YouTube itu 45 menit, 30 menit, orang bosan. Tapi kalau Hmm, TikTok 15 detik, 30 detik, dia suka, habis hmm, ganti. Nah, itu harus paradigma semacam itu yang menurut saya harus dipahami bersama juga. hmm, Harus dipahami bersama juga bahwa ketika kita mengemas sesuatu hal yang berat, harusnya kita juga harus punya algoritma yang sama. Bahwa sekarang generasi kita adalah generasi semacam itu. Misalkan kita membahas mengenai nilai Pancasila yang ada puluhan itu. Bagaimana hmm, mengemas yang puluhan itu supaya orang itu tahu bahwa sila satu punya nilai Pancasila hmm, seperti apa sila. Nah, itu harusnya orang-orang yang kreatif yang memahami betul eranya yang terlibat, bukan orang-orang generasi tua yang di kepalanya ada yang tadi yang disampaikan penataran P4 masuk lagi hmm, di era sekarang nggak kepake bro, percuma. hmm, Jadi BPIP itu ya harus meng-hire orang-orang yang paham tentang kondisi sekarang yang TikTok gitu. Bagaimana algoritmnya orang kok seneng banget hmm, ya apa nonton yang seperti apa sih, layout yang seperti apa sih, musik yang seperti apa sih. Kita bisa harusnya combine bagaimana kita melakukan riset kemudian di apa namanya di create konten yang memang cocok dengan eranya gitu. Walaupun isinya adalah hal yang berat, Pancasila, ideologi, terkait dengan apa kebinekaan dan lain-lain itu harusnya disampaikan dengan cara yang ini yang sesuai dengan makanya sesuai dengan targetnya. Dan kalau sekarang targetnya adalah anak muda, ya gimana caranya supaya masuk gitu. Jadi ya, kalau ditanya strategi yang lain, ya personal branding juga bro, ini personal branding. Personal branding bagaimana uh, anak milenial itu tidak kaget dengan calon caleg yang masuk ke kampung pakai jas, pakai ya, kopiah, pakai dasi, pasti semua seperti itu kan, gitu kan. Ini padahal ya, segmennya kan kita ngelihat bahwa swing voter, kemudian anak-anak muda pengennya apa? Ya anak-anak muda yang gayanya memang bisa menyuarakan suara anak muda. Iya. Personal brandingnya harus disesuaikan. Jangan yang biasa personal branding pencitraan dengan apa ya? Ada hal yang kadang suka salah kaprah karena kebiasaannya menggunakan A, terus dia pura-pura, bukan kepura-puraan, pencitraan bukan kepura-puraan, beda bro. Kepura-puraan tuh dia menyamar menjadi. Nah, kalau hmm, kita membangun suatu personal branding, memang itu sudah melekat menjadi hmm, keseharian dia, konsisten. hmm, Kalau dia mau di personal branding kan selalu memakai apa namanya belangkon, di hmm, berbagai kesempatan resmi pun dia menggunakan belangkon. Konsisten ke arah ke sana atau konsisten rambutnya dicat. Jangan hmm, cuma tertentu atau konsisten pakai bajunya jas terus. Konsisten bahwa personal brandingnya dia mau dilihat sebagai orang macam apa. hmm. Gaya anak muda semacam apa? Oh, perlente, pakai sepatunya yang mahal, disemir mengkilap. Kalau saya kan tidak ke arah ke sana. Itu personal branding. Hmm. Gitu, bro. Jadi kemana-mana ya kita ceritanya nih. Iya, jadi tadi apa ini kalau tidak konsisten namanya ngeprank ya. Ini ngeprank. Karena kan ada anak muda, anak milenial, padahal gayanya jauh sekali dengan Ya, milenial. sebetulnya Oh, ada yang mau jadi muncul pertanyaan sebetulnya teman ya. Sudah waktu lama ini. Dan akhirnya tantangannya kan gini, tantangannya selain waktu itu kan sebenarnya juga konten gitu. Artinya kita sedang menghadapi selain mencegah juga mengobati gitu. Karena sudah ada nilai-nilai atau literasi minim mengobati itu istilahnya kondisinya bukan hanya soal pendeknya durasi loh, tapi juga yang laku aja yang sudah tanda kutip ya, maaf kata buat buat konten kreator gitu ya. Yang hanya cuan atau konten aja, fokus pada konten kreatornya ini kreativitasnya aja tanpa nilai. Itu kan hal yang nggak mutu gitu yang di subscribe yang di like cuman ngelindes apa nih
barang gitu, barang bekas, ngeprank orang, di like-nya lebih banyak gitu ya. Walaupun durasinya mungkin sama-sama pendek. Ini kan kita jadi tantangannya bukan hanya durasi tapi kontennya sendiri gitu. Jadi Nah, kalau ini itu mungkin disebab harus memang tantangannya itu, bro. Sekarang zamannya orang sangat mudah mendapatkan informasi, sampah informasi juga beredar sangat sangat masif gitu. Kita kalau pengen nonton apapun juga sekarang ada gitu, mau dari betul, genre apapun ada. Itu tantangan kita. Nah, betul. generasinya sekarang itu generasi semacam itu. Kita apakah akan menolak ke situ? Nggak Betul. bisa, bro. Nggak bisa. Ya, Ya, kita harus mengikuti. Mengikuti, kemudian apa namanya, belajar dari trennya, arahnya seperti apa, kita masuk di sana. Kalau kita berlawanan arus ya susah juga gitu. ya, Susah juga. Sama ya. kayak kayak apa, konten-konten politik yang kaku-kaku. Makanya di saya juga banyak sekali penggunaan obrolan yang tidak terlalu serius di dalam sosial media gitu. Jadi karena saya menangkap tidak semua orang suka dengan hal yang serius. Karena saya pernah sering bikin konten narasinya itu serius semua. Yang like juga sedikit. Tapi kalau Mm, dicampur dengan gaya bahasa yang berbeda gitu, berbeda juga impressionnya mm. gitu. Ya, 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 Jadi kreativitas dalam membuat konten yang penting. ya. Nah, kalau Ini udah terakhir 2 jam sebelum ya. ditutup, ya harapan deh. Mungkin barangkali walaupun beda-beda lokasi ya, harapan ini curhat ini diselesaikannya diselesaikannya nanti di belakang layar, di balik layar. Keluhan apa istilahnya tadi bicara soal legislasi. Saya ini kesulitan izin soal LKP, LPK itu loh kursus gitu ya. Kadang nggak siap payung hukumnya untuk kursus online gitu. Lalu yang kedua UMKM itu sekarang kan Pak Presiden pengennya cepat, legislasinya cepat gitu ya, izinnya cepat. Ada tentang PT perorangan UMKM gitu ya, setingkat UMKM, tapi ternyata sinergi antar departemen, antara kementerian, juklaknya juknisnya sampai ke lapangan belum sinkron, baik sistemnya, TI-nya. Nah, untuk saya mau ganti baru-barusan ini ganti NPWP harus pakai surat manual ke Dirjen Jakarta Pusat. Itu kan buat saya di tengah kondisi digital dan taunya itu dibaca gimana, taunya amplop saya manual itu nggak keselip gimana, nggak dibuang di kantor satpam gimana gitu ngawasinya kan. Jadi pos pengaduannya di zaman sekarang ini di pingpong nih saya antara pajak, antara Kementerian Investasi, penanaman modal itu, terus ini jadi notaris, ya pejabat-pejabat negara ini nggak Doakan saya jadi sinkron. menteri, bro. Itu siapa Doakan tahu jadi saya nggak jadi menteri. nggak siapa tahu lewat Menteri. lewat ya doa Doakan amin jadi amin. menteri Kominfo. Itu apa masalah tentang integrasi Siapa tahu, data, oh ya siapa tahu pemanfaatan di tadi. siapa tahu di PSI juga lah, maksudnya dengan bro punya punya suara kan dapat kursi didengerin dong. Kalau di situasi PSI sekarang kan kalau bro yang punya kursi kan pasti didengar nih gitu, siapa tahu jaringannya PSI. Karena bicara soal digital citizenship ya, tadi kan tidak disinggung ini gitu kan, soal anak muda, soal digital gitu. Wah ini terlibat ngurus Ya, sendiri tanpa saya calo ngalami, pusing saya ngalami juga. Saya gitu. itu kan pembayar pajak yang taat sejak zaman pertama Ah, kali kerja sampai sekarang itu sudah punya ya, NPWP sudah hampir 15 tahun itu kartu ah, NPWP. Dan kartu NPWP-nya itu berdasarkan KTP zaman jadul sebelum saya nikah. Dan ah. ketika saya mau minta revisi juga harus bahkan sampai ke Bekasi, bro. Harus ke sana. itu ini juga ini keluhan yang sama gitu, ini keluhan yang sama bahwa proses birokrasi tadi. Tapi balik lagi aturan itu, bro, aturan yang berjenjang itu yang Um, harus memang disikapi bersama oleh pembuat kebijakan. Nah, pembuat kebijakan itu yang harusnya orang-orang yang progresif, yang harusnya yang masuk dalam, balik lagi saya dari awal yang tadi bahwa termasuk closing statement aja nih ya. Jadi hmm, memang anak muda, orang-orang yang progresif, yang masuk ke dalam pembuat kebijakan, menurut hmm, saya, yang punya kompetensi, punya kapasitas, kemudian dia anak yang progresif, anak muda, yang masuk dalam pembuat kebijakan. hmm, Nggak kebayang kan masa urusan merubah data NPWP harus ke Jakarta,
padahal kamu rumahnya ada di Solo. Harusnya kan itu nggak semacam itu gitu loh. Kan? Kayak saya nih sekarang posisi di Jogja, NPWP-nya masih zaman jadul. Nah itu hal semacam itu ya balik lagi regulasi aturan-aturannya pasti itu. Aturan-aturan itu mengikat bahwa aturan terkait dengan perbaikan harus di mana. Nah, Ya, itu yang menjadi persoalan. Harusnya memang orang-orang yang progresif itu yang hadir membuat kebijakan supaya apa mm, masyarakat kita lebih maju lagi. betul. Begitu, Bro. Ya, Jadi mudah-mudahan ke depan ya ya. Jadi kalau progresif itu karena sekarang ini era disruptif itu kan bukan kalau ya, bahasanya Renat Kasali itu kan bukan renovasi ya. Jadi merusak betul. Maksudnya bukan merusak mengganti gitu tatanan atau istilahnya bukan retak apa ya, retakannya itu jadi karena kan future is now gitu ya bicara soal progresif itu yang melihat dan mewujudkan masa depan. Karena pentingnya anak muda bukan hanya pemilik masa depan tetapi yang membawa masa depan itu ke sekarang gitu kan istilah zaman future is now itu. Jadi terima kasih buat obrolan ya sore hari ini. Besok saya masih ada lagi sih. Besok saya ada lagi dengan teman-teman dari apa? Saya punya channel kami punya channel bersama Pesan Nusantara, Pendeta Santri Nusantara dengan menulis buku moderasi pesantren ya. Potret moderasi pesantren dan sekaligus besok akan ditemani dengan co-founder dari komunitas Cadar Garis Lucu. Jadi menarik gitu ya. Tadi kalau dikatakan semua anak bangsa berhak untuk kontribusi. Nah, kadang kita juga apa betul ya, apalagi yang seringkali dan barusan gitu ya, mungkin kemarin Cadar lagi gitu ya yang masuk mencoba masuk di atau dekat ke istana gitu ya. Apakah semua cadar itu uh, distigmakan, dilabelkan gitu ya, istilahnya tidak mencintai negeri ini atau tidak mencintai perbedaan, tadi harus pengen mengubah dasar negara. Nah itu kami sudah bicara di sesi pertama beberapa waktu yang lalu. Nah besok lebih ke saya pengen istilahnya meneruskan dari acara yang sempat tertunda tergantikan yaitu fobia salib dan fobia Islamfobia gitu ya. Nah itu sempat kami ada agenda tertunda dan besok juga salah satunya yaitu bagaimana karena mengakui gitu ya kami putri Indonesia mengaku. Nah itu kan mengaku itu butuh keberanian, butuh terbuka, butuh jujur. Pengalaman pertama saya live itu dengan Bro Andri ya, dengan Bro Andri saya dengan juga pendeta. Gus Aan dan Gus Aan Ansori pengen bicara Islam bicara tentang pemuda Kristen gitu karena kalau keterbukaan itu kan sampai berani minta masukan atau berani ditegur berani ngomong gitu di mata kamu Kristen itu seperti apa sih gitu. Nah itu pengalaman live saya pertama gitu di tahun pandemi kemarin dan membuat itu jadi pengalaman kalau kita satu keluarga satu bangsa satu tanah air satu bahasa yang sama ya kita berani terbuka berani mengaku saya nggak suka kamu atau saya takut loh sebenarnya dengan agamamu. Apa yang membuat saya takut? Itu besok kami akan bicarakan dari besok sumpah gitu ya. Sumpah pemuda itu berani mengaku gitu. Itu tema untuk besok. Terima kasih Bro Stefanus. Yuk, Jadi kami sama-sama alumni Duta Wacana tadi sebelumnya terima kasih buat Pak Rektor. udah Pak Rektor. Pak Rektor sempat nongol. Terima kasih banyak. Dan semoga kita diizinkan juga di onset di UKDW. Ya, terima kasih Kapan-kapan buat kita dan terus tetap semangat berjuang khususnya sama-sama. di DIY. Jadi habis ini ke tetap 2024 bocorannya tetap DIY atau ke DPR ini? Ya, Atau iya. eksekutif? Oke, terima kasih banyak Bro Steve buat Sama-sama, Bro. sharingnya. Ini Saya 2 jam yang terima luar biasa. kasih. Oke, Iya, iya, terima terima kasih. kasih. Sampai jumpa lagi di Sampai konten yang lain. ketemu. Terima kasih. Iya. Ke dalam. Ya.